Yo guys, jumpa lagi di channel YouTube Crypto News Indonesia dengan gua Andreas Tobing sebagai hostnya. Dan seperti biasa, channel YouTube ini akan membahas segala hal mengenai cryptocurrency, mulai dari update, news, yang paling heboh apalah, sampai technical analysis juga akan kita bahas semua di sini ya. Oke, so kali ini ya, gue sengaja bikin upload video kali ini di minggu malam ya, untuk kira-kira gue akan memberikan outlook market di minggu depan karena lagi ada berita yang kurang mengenakan di market mengenai FTX. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi ini menurut gue cukup related kalau kita bisa lihat dari sisi teknikal ya. Oke guys, pertama-tama gue akan bahas dulu dari sisi teknikal. Menurut gue belum banyak perubahan dari terakhir gue bikin konten ya. Kita bisa lihat area supportnya masih sama, masih di sekitar sini ya. Kenapa? Seperti yang gue udah jelasin sebelumnya, bahwa ini adalah previous resistance di sekitar 25.000. Resistance sebelumnya kan ketika jebol berubah menjadi support ya. Kalian bisa lihat support itu tandanya apa. Ketika ini kan kalian bisa lihat, ini kan ketika breakout nih, initial breakout. Setelah itu ketika koreksi dia retest di sini, mantul, dan mantulnya kenceng banget gitu. Nah, ini adalah bukti bahwa level ini adalah support untuk saat ini ya. Kita bisa lihat dari pantulan yang sekenceng ini menunjukkan kalau ini sekarang adalah support. So, kita bisa lihat sama-sama sebetulnya belum take out area sini sama sekali ya. Nyentuh-nyentuh tipis-tipis terus ya, hampir-hampir terus, tapi belum ke take out sama sekali. So, gue pribadi masih expect level ini ya masih akan menjadi support untuk sementara waktu. Tapi lain cerita kalau memang ternyata ada isu yang negatif banget, yang sangat jelek banget nih, yang tiba-tiba masuk ke market dan bikin nggak pakai mantul langsung jebol secara meyakinkan ya. Tapi menurut gue pribadi, gue nggak ngelihat itu skenario itu dalam waktu dekat. Walaupun ya ini nanti akan gue bahasnya mengenai FTX yang lagi heboh nih ya. Secara pribadi, kalau gue pribadi ya, outlook gue secara teknikal ya, ini gue pure teknikal aja, gue nggak pakai news, nggak pakai apapun. Gue betul-betul ngelihat path-nya ya, arahnya kita untuk saat ini adalah kemana. Gue melihatnya seperti ini, kita mungkin akan take out area sini dan sangat possible kita ambil liquidity di sekitar sini ya. Karena kan gini, sebenarnya ini psychological support nih. Ini gue rubah warna jadi putih dulu supaya lebih enak. Ini psychological support. Kalau misalnya berdasarkan beberapa teori support and resistance kan, kalau misalnya candlestick itu ketika naik atau turun dia harus ada namanya retest ya, jadi kayak level low sebelumnya, previous low itu harus ke retest dulu baru naiknya oke. Atau ketika lagi downtrend pun previous resistance ya, previous high itu akan ke take out dulu baru habis itu melanjutkan koreksinya. Kan sebetulnya itu premisnya ya. Kita bisa lihat di sini, kalau di sini kan ada satu candle yang belang nih ya. Ini ada teori DCC ya, different color candle. Kalau berdasarkan teori tersebut, candle belang ini kan kita bisa lihat low-nya ini belum ke take out. Kita bisa lihat di sekitar 23.940 ya, hampir 24.000 ya. Ini level low-nya ini belum ke take out karena ketika ini breakout initial ya, terus di sini konsolidasi, terus dia sempat kena level sampai sini dulu ya, katanya sih menurut beberapa teori lah ya, tapi kan yang namanya teori TA itu banyak sekali. Level ini 23.940 ini akan kena take out terlebih dahulu ya. Jadi gue pribadi ngelihat kemungkinan akan adanya tail ke situ ya, tapi again ini cuma tail doang ya. Kalau outlook gue saat ini, gue nggak consider level ini akan bener-bener jebol secara meyakinkan dan breakdown sampai 22 ribu. Jujur gue belum melihat skenario itu ya. Tapi untuk saat ini kalau gue clear dulu areanya di sekitar sini ya, gue clear dulu. Gue pribadi ngelihat kemungkinannya adalah nih ya, gue pribadi ngelihat kemungkinannya seperti yang tadi gue gambar ya. Di sini mungkin kita akan take out dulu sampai level ini, baru habis itu kita melanjutkan penguatannya kembali, or mungkin konsolidasi sekitar sini baru habis itu melanjutkan penguatan. Secara pribadi itu outlook Bitcoin gue di bulan September ini ya. Tapi again nggak tahu nih, kalau tiba-tiba ada bad news yang sangat-sangat buruk dan kita tiba-tiba langsung jebol secara meyakinkan, ya bisa aja. Yang namanya market gak ada yang pernah tahu ya. Technical analysis juga gak bisa menjamin 100% akurasi. Nah, ini yang gue mau bahas sama kalian ya, isu yang lagi panas banget dari 2 hari terakhir, yaitu adalah FTX bakal liquidate $200 juta per minggu untuk melikuidasi sisa-sisa portfolio kriptonya mereka ya. Kalian bisa lihat di sini katanya pengadilan, dia kan ajuin diri ke pengadilan, sudah di approve ya, sudah di ACC ya, dengan limit $200 juta per minggu. Apa aja yang bakal di liquidate? Nih gue tunjukin di sini. Di sini aja. Yang mana ya? Ini kalau nggak salah ya.
nih teman-teman lihat nih ya. Di sini kalau nggak salah kita bisa lihat asetnya itu apa aja. Nah nih kalian bisa lihat holding asetnya Solana $685 juta, FTT, Bitcoin, ETH, Aptos, Doge, Matic, BitDAO, TON, XRP, stablecoin, dan Mix ya. Mix ini katanya masih kesebar di beberapa third party exchange ya. Balik-balik kalau memang berita ini benar dan ini bisa terlaksana dan menyebabkan market dalam keadaan fear ya, bisa jadi ternyata level psikologis di 25.000 jebol dan akhirnya menembus ke sekitar 20 sampai 22.000 terlebih dahulu ya. Walaupun menurut gue ya, sekali lagi biasanya ya hal-hal seperti ini kan kadang yang terjadi sebaliknya ya, beritanya sangat negatif tapi ternyata yang actual terjadi di market sebaliknya, karena katanya rata-rata secara psikologis berita itu, price action itu sudah mendahului berita ya, katanya kebanyakan kan seperti itu ya. Kalau misalnya harganya toto jebol, harganya toto turun ya biasanya sudah ada sesuatu, berita itu biasanya keluarnya telat katanya kan gitu ya. Tapi kita lihat sama-sama aja ya, nanti sama-sama kita juga, gue juga masih nggak bisa ngejamin ini pasti akan turun atau akan naik. Tapi ini list asetnya, gue akan bisa lihat, gue udah lagi bikin ini. Seperti ini ada Bitcoin, Ethereum, Tether, USDC, Doge, Solana, Toncoin, Polygon, Aptos, FTX ya. Ini yang kita harus waspadai ya, khususnya kalau kalian di spot. Tapi menurut gue ya, again, kalau misalnya outlook kalian long term bullish ya, mungkin ini bisa jadi kesempatan baik untuk dollar cost average ya, seperti Bitcoin, Ethereum, gue kan long term sangat bullish ya. Buat gue justru ini bisa jadi kesempatan yang sangat baik untuk terus menambah posisi, untuk terus adjust posisi kita di beli di harga yang murah gitu. Pada dasarnya menurut gue ya, ketika nanti Bitcoin menyentuh 100.000, nggak akan ada yang ngeributin kamu beli di 24, 25 gitu loh, ngerti kan maksud gue? Kayak itu buat gue udah nggak matters lagi, udah nggak masalah. Bitcoin mau take out 23940, 24, 25 kamu beli, nggak akan ada isu ketika someday Bitcoin udah $100.000 per Bitcoin ya. So menurut gue dari kacamata investment tentu price action di sepanjang tahun ini adalah kesempatan baik untuk kita dollar cost average ya. Sekali lagi dollar cost average cicil. Tapi kalau untuk trade bisa jadi ada shorting opportunity, ada long opportunity, itu ada di mana-mana. Oke? Nah, itu aja sih yang gue mau bahas untuk kali ini. Sangat-sangat menarik market. Tapi let me know untuk kalian semua, menurut kalian gimana? Apakah Bitcoin bakal sesuai dengan outlook yang gue sampaikan, ataukah akan ternyata jebol karena ini ada FUD yang sangat buruk ya, yang nggak bagus banget beritanya, dan akan ternyata jebol dengan meyakinkan sampai ke 22 sampai 20.000. Let me know in the comment section. Oke, bye bye, see you di video selanjutnya.